Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak menu harian yang sangat sederhana sekali, yaitu tumis pare, teri, dan juga tempe. Ini benar-benar rasanya sangat enak banget. Kalau udah masak ini bikin boros nasi ya. Dan yang pasti gagal diet, karena emang benar-benar sangat enak. Dan cara membuatnya juga sangat mudah, bumbunya simple sekali. Satu buah pare ukurannya cukup besar ya, dan ini saya potong menjadi dua bagian, kemudian dibelah, kemudian bagian isinya ini dibuang ya. Bisa dikerok juga menggunakan sendok atau begini saja juga bisa. Kemudian diiris. Untuk irisannya ini tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal ya, jadi sedang-sedang saja. Kalau sudah diiris semua, selanjutnya pindah ke mangkok dan beri 2 sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sambil kita remas ya. Parenya diremas sampai lemas, lentur seperti ini, dan juga mengeluarkan air. Selanjutnya ini akan saya cuci di bawah air mengalir ya teman-teman, sampai pahitnya hilang. Dan ini pare yang sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan berikutnya ini saya menggunakan teri. Ini terinya yang saya gunakan teri belah. Ini sudah saya rendam menggunakan air panas, sudah lemas seperti ini. Kita sisihkan juga. Kemudian ada tempe, ini saya menggunakan sedikit saja ya teman-teman. Tempenya ini saya gunakan tempe semangit atau tempe yang sudah kemarin, yang sudah masuk kulkas ya. Dan ini nanti juga rasanya sangat enak. Tempenya juga sudah padat seperti ini, diiris kecil-kecil atau sesuai selera saja. Kalau di rumah tidak ada tempe semangit, bisa menggunakan tempe yang baru ya teman-teman. Oke, kalau sudah diiris semua, kita siapkan penggorengan, beri sedikit minyak dan kita goreng tempenya sampai warnanya berubah kecoklatan ya. Ini saya gunakan minyaknya sedikit saja ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Oke, dan sisihkan dulu. Sekarang kita akan buat bumbu halusnya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting, cabai rawit, kemudian juga ada bawang putih yang sudah diiris, bawang merah juga yang sudah diiris ya ini. Kemudian juga ada kemiri. Kalau tumisan menggunakan kemiri rasanya lebih gurih ya. Dan ini juga saya menggunakan kencur sekitar 2 cm. Selanjutnya haluskan. Ini saya haluskan menggunakan cobek. Kalau teman-teman malas ngulek bisa menggunakan blender ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah cukup halus ya. Sekarang akan saya kumpulkan. Oke, sekarang akan saya tambahkan 1 ruas lengkuas. Ini dikeprek saja. Setelah bumbunya siap, kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita tumis bumbunya sampai matang dan aromanya keluar ya. Aromanya ini sangat harum banget. Apalagi ada kencornya ya. Kalau teman-teman tidak suka kencur, bisa di skip ya kencornya. Oke teman-teman, ini sudah mulai matang ya bumbunya. Akan saya masukkan juga teri. Ini terinya ditumis sampai aromanya harum. Kemudian masukkan juga pare yang sudah dicuci bersih. Kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Ini saya tumis selama 1 menit. Setelah 1 menit bisa ditambahkan dengan sedikit air. Kemudian aduk sampai rata sambil terus dimasak. Ini api yang digunakan api ukuran sedang ya, jangan terlalu besar apinya. Oke teman-teman, kalau sudah matang sayurannya bisa tambahkan garam, gula. Ini saya menggunakan gula pasir, kemudian juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu masukkan tempe ya, ini dimasukkan terakhir. Kemudian masak kembali sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Oke, ini sudah matang, rasanya juga sudah pas, kuahnya sudah menyusut, mengental. Kita akan pindah ke piring saji. Tumis pare, teri, dan juga tempe. Ini benar-benar menu yang sangat menggugah selera ya. Parenya ini tidak pahit sama sekali, jadi anak-anak pun mau makan pare ya teman-teman. Dan ini juga sangat enak dinikmatin bersama nasi putih anget-anget gitu ya. Dan juga tambah kerupuk, tambah enak banget ya. Silahkan nanti dicobain ya resepnya dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 2 buah terong hijau ya. Yang saya gunakan ini terong hijau. Kalau mau diganti terong ungu juga boleh ya. Kemudian dipotong-potong sesuai selera saja. Ini saya akan potong panjang ya. Nah, seperti ini aja motongnya. Atau mau dipotong bulat juga boleh, disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau sudah dipotong semua, masukkan ke dalam mangkok yang sudah diberi air. Ini direndam sebentar ya. Kemudian dicuci sampai bersih ya teman-teman. Biar ini warnanya tetap hijau, tidak hitam. Kemudian bahan selanjutnya ini ada tahu putih. Ukurannya sedang ya. Kemudian dipotong-potong. Ini 1 buah bisa dipotong menjadi 6 bagian atau disesuaikan selera. Selain tahu putih, teman-teman bisa juga menggunakan tahu kuning ya. Oke, kalau sudah dipotong semua, masukkan dalam mangkok, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada 2 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu. Kemudian juga bawang merah, sama ya, dipotong-potong dulu biar nanti saat dihaluskan lebih mudah ya. Kemudian saya juga menggunakan 2 butir kemiri. Ini kemirinya dipotong-potong juga. Saya juga menggunakan 1 buah cabai merah besar. Ini nanti biar warnanya cantik. Kemudian cabai merah keriting diiris kecil-kecil ya. Kemudian ada cabai rawit, ini saya gunakan 1 genggam atau bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian 1 buah tomat merah. Ini biar rasa sambalnya lebih segar ya, ditambahkan tomat. Kalau teman-teman tidak suka tomatnya bisa di skip ya. Dan saya juga menggunakan terasi ya, ini sedikit saja. Oke, sekarang saya akan haluskan menggunakan blender dan tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Sisihkan. Selanjutnya goreng tahunya terlebih dahulu. Ini tahu digoreng sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman. Kalau sudah kuning kecoklatan dan berkulit seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Dan selanjutnya goreng terongnya ya. Ini digoreng semua terongnya. Ini agak meletup-meletup ya teman-teman. Tadi kurang tiris ya waktu saya meniriskan terongnya. Ini digoreng sampai terongnya matang. Untuk menggoreng terongnya ini cukup sebentar saja ya, tidak perlu waktu yang lama. Oke, ini terongnya sudah matang. Selanjutnya akan saya angkat ya. Warnanya masih tetap hijau cantik seperti ini. Dan tiriskan. Kurangin minyaknya dan kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi untuk bumbu sambalnya ya. Tambahkan lengkuas, daun salam, dan juga serai. Aduk sampai tercampur rata, ditumis sampai matang. Warnanya sudah mulai berubah seperti ini ya teman-teman. Dan aromanya ini juga sudah harum banget. Biar sambalnya tidak terlalu kering, ini saya tambahkan sedikit air. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata sambil terus dimasak.
Dan selanjutnya sekarang bumbuin garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan ya, disesuaikan selera saja. Ini sambalnya sudah matang ya. Selanjutnya masukkan terong dan juga tahu, kemudian aduk sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, biar rasanya lebih mantap lagi, ini akan saya tambahkan sedikit kecap manis ya. Kalau teman-teman tidak suka kecap manisnya bisa di skip ya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas rasanya, bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Warnanya cantik sekali teman-teman, ini warnanya kemerahan, rasanya juga sangat enak ya, pedasnya juga pas. Ini sangat enak banget buat teman makan nasi putih anget-anget, tambah ikan asin sama kerupuk, ini sudah sangat enak banget ya, cocok banget ya untuk menu harian. Silahkan nanti dipraktekkan, sangat mudah banget resepnya dan bahannya juga sederhana. Untuk bahannya, ini saya menggunakan 3 kotak tahu putih. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian tahunya dihaluskan. Ini dihaluskan sampai benar-benar halus tahunya. Kalau sudah halus, bisa kita tambahkan 6 butir telur. Lalu kocok sampai tercampur rata. Ini dikocok lepas saja seperti ini menggunakan sendok atau garpu. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita sisihkan. Kemudian untuk bahan campurannya, ini saya menggunakan 1 buah wortel. Ini dipotong-potong, dipotong tipis seperti ini, kemudian dipotong memanjang korek api. Lalu dipotong kotak kecil-kecil ya. Lalu sisihkan. Kemudian ini saya menggunakan sosis yang siap makan ya teman-teman. Ini saya gunakan yang rasa sapi. Ini sama ya, dipotong kecil-kecil sosisnya. Kalau teman-teman mau menggunakan sosis yang tidak siap makan, sosis biasa ya, boleh-boleh saja, tapi sebelumnya harus direbus terlebih dahulu. Kemudian juga ada daun bawang. Ini saya menggunakan 4 batang, diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian sisihkan. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya iris tipis-tipis, kemudian saya cincang seperti ini. Ini saya cincang kasar. Kalau bawang putihnya mau dihaluskan juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Sisihkan. Kemudian ada 5 siung bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar aja seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sisihkan dulu. Saya tambahkan juga cabai merah keriting. Ini diiris bulat aja tipis-tipis seperti ini. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Masukkan ke dalam adonan telur dan juga tahu. Dimasukkan semua ya, bahan yang kita rajang tadi. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, garam, dan juga kaldu jamur, semuanya setengah sendok teh ukurannya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nanti teman-teman bisa koreksi lagi rasanya, kalau misalnya kurang asin bisa ditambahkan lagi garamnya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, aduk sampai tercampur rata. Untuk takaran tepung maizena ini 1 sendok munjung ya teman-teman ya, bukan 1 sendok peres.
Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan. Kemudian untuk cetakannya saya menggunakan cetakan kue yang seperti ini. Kemudian masukkan adonan telur dan juga tahu ke dalam cetakan. Ini diisi penuh saja, atau disesuaikan selera ya, mau nggak penuh juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah diisi semua, kita akan kukus. Ini sudah saya siapkan untuk pengukusnya. Kita masukkan telur yang sudah kita masukkan dalam cetakan, kemudian ditutup ya, dikukus selama kurang lebih 10 menit. Kalau sudah 10 menit ini sudah matang, kemudian angkat. Kemudian kukus lagi sisanya. Dan ini hasilnya ya, yang sudah matang, bisa kita taruh di piring. Hasilnya montok-montok seperti ini, sangat cantik sekali ya teman-teman. Untuk telurnya ini sudah matang, bisa langsung dimakan atau mau digoreng juga boleh ya. Dan ini akan saya goreng biar bisa tahan. Ini digorengnya sebentar saja ya teman-teman ya. Oke, ini sudah matang. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Warnanya cantik sekali. Oke teman-teman, inilah hasilnya ya, sebagian telur yang sudah saya goreng. Dan sekarang saya akan cicipin dulu. Saya akan perlihatkan teman-teman bagaimana dalamnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini lembut banget teksturnya. Mentul-mentul ya teman-teman, dan saya akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat enak banget, gurih, enak banget ini teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Silahkan nanti dicobain. Untuk lauk bisa, untuk cemilan bisa, untuk isian snack box juga bisa ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan rasanya juga sangat enak banget. Untuk bahannya sudah saya siapkan 500 gram ikan kembung Banjar. Ini sudah dicuci bersih. Selanjutnya dimarinasi menggunakan garam dan juga lada bubuk. Ini dicampur sampai rata ya, semua bagian ikannya ini kena semua. Kalau sudah, bisa kita diamkan kurang lebih selama 10 menit. Jangan lama-lama, nanti ikannya akan terasa asin ya teman-teman. Selanjutnya untuk bumbu halus, ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini dikeprek dulu ya teman-teman, biar nanti dihaluskan tuh lebih mudah. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Untuk cabai ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian ada kunyit, ini kunyitnya sudah saya bakar. Kemudian juga kemiri, ini kemiri sudah disangrai. Kemudian juga ketumbar bubuk, lada bubuk. Kemudian dihaluskan. Untuk resep lebih komplitnya nanti ya saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa screenshot di sana ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah halus. Selanjutnya akan saya tambahkan jahe. Ini jahenya cukup digeprek saja. Kemudian juga ada serai. Ini sama ya, 1 batang serai digeprek saja. Kemudian disimpul atau ditali atau diikat seperti ini. Untuk bahan pelengkap ini saya menggunakan 1 batang daun bawang, diiris tipis-tipis saja. Atau mau diiris gede-gede juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Ini saya pakai 1 batang, ukurannya besar. Kalau kecil bisa menggunakan 2-3. Kemudian sisihkan. Dan ada 3 lembar daun jeruk. Ini daun jeruk akan saya iris tipis-tipis. Ini bagian tulangnya saya buang ya teman-teman.
Oke, diiris tipis seperti ini. Kalau sudah, sisihkan. Kemudian 1 buah tomat ukurannya sedang, ini diiris sesuai selera saja. Ini saya iris kecil-kecil, mau diiris memanjang juga boleh ya, disesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita sisihkan, dan ini semua bahan tambahannya ya. Dan ini saya tambahkan 2 macam cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan saja. Oke, selanjutnya siapkan penggorengan. Kita akan menggoreng ikannya ya. Ini sebelum ikannya masuk, kita taburin dulu dengan tepung terigu untuk mengurangi letusan-letusan saat ikannya digoreng ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu meledak-meledak gitu ya. Kalau sudah kering bagian bawahnya, ini bisa kita balik. Kalau sudah kering semua, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kurangin minyak gorengnya, kemudian tumis bumbu halus. Ini ditumis sampai bumbunya harum dan matang ya teman-teman ya, juga berubah warna. Kalau aromanya sudah harum seperti ini sudah matang. Selanjutnya kita masukkan air. Untuk air ini bisa dikira-kira ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang masukkan irisan daun jeruk. Oke, sekarang kita tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan juga gula pasir. Kalau kuahnya sudah mendidih, kita bisa masukkan ikannya. Nanti sesekali dibalik ya teman-teman, biar kuahnya ini bisa meresap ke dalam ikannya ya. Kemudian masukkan cabai, masukkan juga tomat dan juga daun bawang. Ini daun bawangnya sebagian dulu. Oke, sekarang kita balik ikannya. Kemudian taburin lagi dengan bawang daun atau daun bawang sisanya tadi ya. Kemudian masak sampai kuahnya mengental. Jangan lupa untuk cek rasa ya. Dan ini rasanya sudah pas ya teman-teman. Akan saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita siramkan kuahnya. Ini kuahnya tuh kental ya, jadi enak banget. Sangat cocok buat temen makan nasi anget-anget ya. Kalau mau pakai sayur tumisan, tumisannya apa aja juga masuk. Ini kangkung boleh, tumis bayam boleh ya. Apalagi ada kerupuknya, makin enak nih teman-teman. Silahkan nanti dicobain. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Siapkan pokcoy. Ini saya menggunakan 1 ikat ya teman-teman. Kalau di sini 1 ikat itu Rp3.000, nggak tahu ya beratnya berapa, saya lupa, nggak nimbang ya. Dan bagian bawahnya ini sudah saya potong ya teman-teman, dan sudah saya cuci bersih. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan air, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau airnya sudah mendidih, masukkan pokcoy. Ngerebusnya kalau dikasih garam sama minyak itu warnanya nanti tetap cantik ya teman-teman, hijau cantik ya, tidak, warnanya tidak kecoklatan atau kehitaman gitu ya. Ini biar pokcoynya semua kecelup air. Ini saya balik-balik seperti ini ya teman-teman, sambil ditekan-tekan biar semua kecelup. Dan sesekali juga dibalik ya, tetap hijau cantik dan kelihatan segar ya teman-teman. Kalau sudah matang seperti ini, kita angkat ya.
Bahan berikutnya ini saya menggunakan udang. Ini udangnya sudah saya kupas kulitnya, dan ini bagian punggung itu kita sayat, kita buka ya. Kita buka sampai melebar, tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Dan kotorannya di punggung ini harus kita buang ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, dan lakukan juga pada semua udang ya. Kalau sudah semuanya, kita bilas lagi ya teman-teman biar bersih, dan sisihkan. Selanjutnya ini ada bawang putih. Ini bawang putihnya digeprek saja. Setelah digeprek semua, kemudian diiris. Ini diiris kasar saja ya. Ini saya menggunakan bawang putihnya agak banyak ya teman-teman. Saya tuh lebih suka kalau masak sayuran tuh bawang putihnya lebih banyak. Oke, siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih. Tumis bawang putihnya sampai warnanya agak kekuningan ya teman-teman, biar nanti aromanya itu benar-benar wangi, dan juga nanti kuahnya itu jadi sedap ya. Kalau penumisan bawang putih ini pas, itu rasanya enak banget. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, warnanya sudah kuning seperti ini. Masukkan udangnya, lalu tumis udangnya sampai aromanya harum. Tambahkan air. Ini saya pakai setengah gelas, nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Masukkan saus tiram. Ini saya memakai 2 sendok makan. Kecap asin setengah sendok makan. Kemudian kecap manis. Ini saya menggunakan setengah sendok makan juga. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian saya tambahkan tepung maizena untuk larutannya. Ini saya menggunakan setengah sendok makan. Kemudian dilarutkan dengan air. Di sini saya tidak menambahkan garam ya teman-teman, karena dari saus tiramnya dan juga kecap asin rasanya juga sudah asin ya. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah mengental. Sekarang kita siramkan ke atas pokcoy. Ini udangnya dulu tata, kemudian siramkan kuahnya. Aroma udangnya benar-benar sangat menggugah selera ya teman-teman. Ini anak saya yang kecil itu suka banget ya, padahal dia tuh nggak suka sayuran, tapi saya masakin ini katanya besok masak lagi ya mah gitu. Oke teman-teman, inilah masakan saya hari ini, pokcoy siram udang saus tiram. Menu yang sangat sederhana, cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga simpel ya, dan proses memasaknya pun sangat cepat. Silahkan nanti dipraktekkan. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Bahannya ini saya menggunakan ati bebek kemasan 1 kilo ya. Jadi ini yang saya gunakan 1 kilo, ini saya masak semua. Sudah saya cuci bersih, dan selanjutnya beri perasan air jeruk nipis. Atau bisa juga menggunakan jeruk lemon atau cuka, boleh ya. Atau air asam yang lainnya. Ini untuk mengurangi bau amis pada ati bebek ya. Ati bebek itu baunya emang amis banget. Kalau cara memasaknya benar, ati bebek ini rasanya sangat enak banget dan bebas bau amis ya. Setelah diberi jeruk nipis seperti ini, kita akan cuci dan sisihkan. Oke, sekarang akan saya siapkan juga bumbu untuk rebusannya. Ada kunyit, jahe. Ini jahenya saya gunakan agak banyak biar nanti aromanya harum dan bau amisnya hilang. Kemudian bawang putih, ini diiris kecil-kecil sebelum dihaluskan. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan ketumbar, ini saya gunakan 1 sendok makan ketumbar. Kemudian juga lada, saya gunakan lada butiran. Kemudian tambahkan air dan dihaluskan. Ati bebek yang sudah dicuci bersih tadi kita pindah ke dalam panci. Pancinya agak besaran ya teman-teman. Kemudian ini akan direbus, ditambahkan dengan bumbu yang kita blender tadi.
Kemudian tambahkan air, tambahkan garam, daun salam, kalau ada daun serai atau serai bisa ditambahkan ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian direbus ya. Ini direbus kurang lebih 20-30 menit. Kalau airnya masih kurang nanti bisa ditambahkan lagi. Sekarang kita siapkan bumbu untuk baladonya ya, sambil menunggu ati yang direbus tadi matang. Ini saya menggunakan lengkuas, kira-kira ada 3 cm, diiris tipis-tipis saja. Kemudian untuk bawang merah ini nanti saya menggunakan 2 macam ya, ada yang diiris tipis, ada yang dihaluskan bersama cabai. Nah ini saya siapkan dulu yang diiris tipis-tipis. Kemudian ada daun jeruk, ini saya gunakan ada 6 lembar ya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu balado yang dihaluskan. Ini saya menggunakan bawang putih juga ya. Bawang putihnya diiris tipis-tipis atau kecil-kecil, kemudian bawang merahnya juga. Ini biar nanti proses penghalusannya tidak terlalu berat ya mesinnya. Atau kalau mau diulek, jika teman-teman mampu untuk menguleknya silahkan. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya potong kecil-kecil juga. Untuk cabai ini saya menggunakan 150 gram ya totalnya. Kalau teman-teman suka lebih pedas lagi bisa ditambahkan cabenya. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit merah. Ini saya masukkan ke dalam blender. Oke, masukkan semua dan tambahkan kemiri. Ini saya menggunakan 4 butir kemiri ya teman-teman. Kita masukkan. Tambahkan minyak goreng untuk menghaluskannya. Jangan menggunakan air ya, gunakan minyak goreng saja. Haluskan dan sisihkan terlebih dahulu. Kita beralih ke ati yang sedang direbus. Ini atinya sudah matang. Sekarang akan saya tiriskan dulu. Dan siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Sebelum atinya digoreng, ini minyaknya dikasih tepung dulu ya, agar nanti waktu digoreng atinya tidak terlalu nyiprat-nyiprat ya teman-teman. Kalau minyaknya sudah panas bisa kita masukkan atinya, kita goreng semua. Ini akan saya goreng agak kering ya teman-teman, jadi biar bisa tahan lama itu atinya digoreng agak kering. Kalau teman-teman misalnya ini mau dimakan langsung habis ya, jangan terlalu kering, tapi disesuaikan selera saja. Kalau suka kering juga nggak apa-apa, kalau suka setengah kering juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Nah kalau kali ini saya membuatnya atinya ini digoreng agak kering ya teman-teman. Jadi nanti kalau dimasak itu rasanya sangat enak, baunya juga harum, nggak ada bau amis sama sekali. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk menumis bawang merah yang sudah diiris tadi. Tumis bawang merahnya sampai layu dan aromanya juga sudah mulai keluar harum seperti ini. Selanjutnya masukkan lengkuas yang sudah diiris-iris tadi. Masukkan juga daun jeruk, kemudian kita tumis kembali. Ini aromanya benar-benar sangat harum banget dari lengkuas, daun jeruk, pokoknya wangi. Dan ini juga bawang merahnya sudah berubah warna ya, agak setengah kering seperti ini. Bisa kita masukkan sambalnya atau cabai dan juga bawang yang sudah di blender tadi ya. Kita masak dulu sampai matang. Ini nanti boleh ditambahkan sedikit air ya. Kalau sambalnya sudah matang seperti ini, bisa kita tambahkan sedikit air. Lalu kita masak kembali sampai tanak sambalnya. Ini warnanya juga sangat cantik ya, kemerahan. Aromanya sangat harum banget. Sebelum atinya dimasukkan, kita akan bumbuin dulu sambalnya. Garam, gula, dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman tidak suka menggunakan gula pasir, bisa di skip.
Kalau teman-teman suka menggunakan sasa atau micin juga silahkan ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Ini diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak sampai benar-benar tanak, tapi jangan sampai sat ya teman-teman, karena ini minyak yang digunakan juga cukup banyak. Itu salah satu cara untuk mengawetkan sambal, itu minyaknya agak banyak ya. Oke, masukkan ati yang sudah digoreng tadi, lalu aduk sampai tercampur rata. Ini apinya boleh dikecilkan sedikit. Aromanya benar-benar sangat harum banget. Dan ini sudah saya cicipin ya teman-teman, rasanya sudah pas. Sangat enak banget. Pokoknya recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnari DWD. Ini benar-benar sangat enak buat teman makan nasi. Luar biasa, makan sama ini aja sudah sangat enak banget. Dan pedesnya juga bisa diatur ya, mau pedesnya sedang, mau pedes banget, mau tidak pedes, pokoknya silahkan saja, disesuaikan selera masing-masing. Ini salah satu menu favorit di keluarga saya. Nanti dicobain ya resep dari channel Risnari DWD, dan ini bisa tahan sampai 3 hari ya. Saya sudah mencobanya sendiri, tahan 3 hari di suhu ruang tanpa dipanasin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin ya. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum.